Selamat datang kembali di Zona Cuplikan. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita sebuah film fiksi ilmiah bertema survival yang berjudul Second Origin, dirilis pada tahun 2015. Film ini mengangkat kisah tentang sebuah bencana luar biasa yang hampir memusnahkan seluruh umat manusia di muka bumi dan hanya menyisakan seorang wanita muda bersama murid laki-lakinya. Keduanya terpaksa memulai segalanya dari awal, belajar bertahan hidup, saling menguatkan, hingga perlahan menyadari bahwa mereka berdua adalah satu-satunya harapan untuk meneruskan keberlangsungan spesies manusia. Sebelum kita menyelami alur ceritanya secara lengkap, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di awal film, kita disuguhkan pemandangan sebuah kota di Spanyol yang tengah dilanda situasi genting. Seorang remaja bernama Dida terlihat sedang sibuk memperbaiki traktor di sebuah bengkel sambil mendengarkan siaran radio yang melaporkan fenomena badai matahari yang sedang melanda bumi. Laporan tersebut menyebutkan lonjakan suhu ekstrim dan kerusakan besar pada jaringan satelit. Namun, mekanik bengkel tempat tidak bekerja meremehkan berita itu dan malah bercanda bahwa yang sedang terjadi sesungguhnya adalah invasi alien. Di sisi lain, seorang gadis muda bernama Alba sedang merekam aktivitas kesehariannya untuk vlognya. Ia mengunjungi ayahnya, seorang peneliti perubahan iklim. Di dalam sebuah goa, setelah memfilmkan pekerjaan sang ayah, Alba pergi ke pasar dan di sana ia berpapasan dengan Dida yang sedang menjaga toko bersama ibunya. Alba sebenarnya adalah guru bahasa Inggris Dida di sekolah, dan ia sempat memberikan sebuah bingkisan sekaligus sedikit nasihat kepada Dida di hadapan ibunya. Sesampainya di rumah, ayah Alba terlihat tengah mengemas hasil risetnya dan berpamitan untuk berangkat ke Barcelona. Ia tidak menyadari bahwa bencana dahsyat sudah berada di ujung tanduk. Menjelang sore, ketika Alba sedang menghirup udara segar di luar, ia menyaksikan Dida sedang diganggu oleh 3 pemuda yang akhirnya melemparnya ke dalam danau. Tanpa berpikir panjang, Alba langsung terjun ke danau untuk menolong Dida yang diketahuinya tidak bisa berenang. Namun tepat ketika keduanya berada di dalam air, langit tiba-tiba memerah dan dalam sekejap badai matahari menghantam bumi dengan dahsyat. Karena berlindung di bawah permukaan air, Alba dan Dida lolos dari sapuan energi mematikan yang hanya berlangsung beberapa detik itu. Ketika keduanya berhasil naik ke daratan, pemandangan yang mereka saksikan sungguh mengerikan. Kobaran api dan abu beterbangan kemana-mana, motor mereka hangus, sehingga terpaksa berjalan kaki menuju rumah Dida, di mana mereka mendapati sang ibu telah tiada akibat bencana tersebut. Perjalanan menuju rumah Alba tidak kalah menyedihkan. Jalanan dipenuhi bangkai kendaraan beserta penumpang yang gosong terbakar, menciptakan suasana yang mencekam sepanjang malam. Dalam perjalanan itu, Alba mengajak Dida mampir ke goa untuk mengambil perlengkapan darurat milik ayahnya, dan mereka pun memutuskan beristirahat semalam di sana. Keesokan paginya, saat tiba di rumah Alba, bangunan itu pun ikut rata dengan tanah. Alba mencoba menghubungi ayahnya, namun tidak ada sinyal sama sekali. Dida mencoba menyalakan televisi dan radio, tetapi tidak ada yang berfungsi. Menyadari jaringan telekomunikasi telah lumpuh total, Alba mengisi daya ponselnya menggunakan panel surya dan mengajak Dida menyisir kota untuk mencari kemungkinan ada penyintas lain. Yang mereka temukan hanyalah kehancuran dan bau menyengat dari para korban. Ketika Dida iseng mengambil perhiasan milik korban, Alba segera menegurnya. Mereka kemudian beralih mencari kendaraan yang masih bisa dipakai. Namun insiden terjadi saat Dida tidak sengaja mendorong Alba yang belum siap, membuat Alba jatuh dan tertusuk besi tajam. Setibanya di rumah, Alba mengobati lukanya dengan peralatan seadanya, tanpa menyadari bahwa ia berisiko terkena tetanus. Dalam beberapa hari berikutnya, kondisi Alba memburuk. Ia mengalami demam tinggi dan lukanya makin mengkhawatirkan. Alba meminta Dida mencarikan suntikan antibiotik. Meski Alba sempat melarangnya pergi sendirian di malam hari, Dida tetap keluar menyusuri kota yang gelap gulita. Setelah berjam-jam mencari, ia akhirnya berhasil mendapatkan antibiotik dan segera menyuntikannya pada Alba yang sudah tidak sadarkan diri. Selama menunggu Alba pulih, Dida mengunjungi puing-puing rumah ibunya dan bengkel tempat ia biasa bermain semasa kecil, sambil mengambil berbagai peralatan yang mungkin berguna. Beberapa hari kemudian, Alba siuman dan Dida langsung memeluknya dengan penuh rasa lega. Hari-hari mereka pun mulai terisi dengan rutinitas bertahan hidup.
Alba berfokus menanam sayuran, sementara Dida membantunya sambil sesekali bermain bola. Alba juga mengibarkan bendera putih di sekitar rumah dengan harapan tim penyelamat suatu saat akan datang, dan ia rutin merekam aktivitas mereka berdua. Dalam satu momen yang cukup menggelikan, Dida panik mendapati bercak darah di kasur dan langsung menemui Alba yang sedang mencuci. Alba pun menjelaskan dengan sabar bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar bagi perempuan. Waktu terus berlalu tanpa terasa. Bertahun-tahun hidup berdampingan telah mengubah Didak dari remaja kikuk menjadi pria dewasa dengan tubuh tegap. Perubahan itu tidak luput dari perhatian Alba. Suatu pagi, ketika Alba sedang menyiram tanaman, Dida memperhatikannya dari kejauhan dan merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dida lalu pergi ke bengkel untuk memperbaiki traktor lama dan membawanya pulang, membuat Alba terkejut sekaligus kagum melihat betapa mandirinya muridnya itu kini. Setelah menyadari tim penyelamat tidak akan pernah datang, mereka sepakat untuk melakukan perjalanan ke Barcelona guna mencari ayah Alba yang mungkin masih hidup. Dengan menggunakan traktor yang berhasil diperbaiki Didak, keduanya menyingkirkan bangkai-bangkai kendaraan yang menghalangi jalan, sesekali berhenti untuk mengambil bahan bakar dari kendaraan lain di pinggir jalan. Namun harapan mereka sedikit goyah ketika mendekati Barcelona dan mendapati kota besar itu pun tak luput dari kehancuran. Setelah beristirahat semalam, mereka memasuki pusat kota dan mendapati kondisi yang tidak jauh berbeda dari kampung halaman mereka. Alba mencoba menghubungi ayahnya sekali lagi, namun tetap tidak ada respons. Di sela-sela penelusuran yang nihil hasil itu, mereka mampir ke Stadion Camp Nou karena Dida adalah penggemar berat FC Barcelona. Dida pun bermain bola sendirian di lapangan legendaris itu, sementara Alba merekamnya sambil tersenyum. Setelah Dida mencetak gol dan melakukan selebrasi dengan mengangkat bajunya, Alba tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Keduanya pun, dengan canggung namun penuh perasaan, saling berciuman untuk pertama kalinya. Dan pada malam yang sunyi dan diguyur gerimis, hubungan mereka pun akhirnya melampaui batas guru dan murid. Beberapa hari menjelajahi Barcelona tanpa menemukan seorang pun, mereka akhirnya memilih menetap di kawasan pinggir pantai. Seminggu kemudian, Alba menyampaikan kabar mengejutkan kepada Dida bahwa ia tengah mengandung. Dida menyambutnya dengan kebahagiaan yang meluap. Selama masa kehamilan, Alba tekun mempelajari cara melahirkan dan merawat bayi, sementara Dida tak henti-hentinya menjaga sang kekasih dengan penuh kasih sayang. Bulan-bulan berlalu, dan akhirnya tibalah hari yang ditunggu. Alba melahirkan dengan selamat, dan bayi mereka diberi nama Kai. Kehidupan keluarga kecil itu terasa sempurna, setidaknya untuk sementara. Suatu hari, mereka melihat sebuah kapal layar di Cakrawala. Alba bersemangat melambaikan tangan agar kapal mendekat, sementara Dida terlihat tidak nyaman dengan kedatangan orang tak dikenal. Namun Alba bersikeras. Ternyata di tepi pantai mereka menemukan seorang pria tua yang terluka dan masih bernapas. Mereka pun menolongnya. Pria itu berterima kasih dan menceritakan bahwa kapalnya tersapu badai api dan ia jatuh ke laut. Selama beberapa hari perbaikan kapal berlangsung, pria tua itu berbagi banyak ilmu tentang pelayaran dan pertanian kepada mereka. Alba merasa ada kemiripan antara pria itu dengan ayahnya. Namun Dida mulai curiga ketika mendapati pria itu mengintip Alba yang sedang menyusui. Pria itu beralasan hanya ingin memberikan madu hasil panen dari pulau asalnya yang katanya bermanfaat meningkatkan kualitas ASI. Meski begitu, Didak tetap memintanya pergi setelah kapalnya selesai diperbaiki. Sayangnya, sebelum berpisah, pria itu mengundang keduanya untuk makan malam di kapal sebagai ucapan terima kasih. Alba langsung menerima tanpa berdiskusi dengan Didak. Malam itu berlangsung menyenangkan, mereka bertiga menonton film bersama dengan Kai. Namun keesokan paginya, malapetaka datang. Didak terbangun dan mendapati kapal sudah menjauh dari daratan. Tiba-tiba pria itu menyerangnya dari belakang hingga Didak terjatuh ke laut. Mendengar keributan, Alba berlari keluar dan tanpa pikir panjang langsung terjun menyelamatkan Didak. Namun dalam keadaan panik itu, pria tua tersebut kabur membawa Kai. Keduanya berenang kembali ke darat dengan hati yang hancur. Setelah berdiam diri berjam-jam menatap lautan, mereka membulatkan tekad untuk merebut kembali putra mereka. Dengan bekal persiapan selama beberapa hari, termasuk belajar navigasi dan menyiapkan kapal, mereka mendapat petunjuk dari jenis bunga penghasil madu yang pernah disebutkan pria itu. Mereka pun berlayar menuju pulau yang dipenuhi bunga tersebut. Setibanya di pulau itu, mereka menemukan kapal sang pria. Mereka turun ke darat bersenjatakan senapan. Ketika menemukan bangunan tua, mereka melihat pria itu sedang memanen madu. Didak bertugas mengawasinya dari luar, sementara Alba menyelinap ke dalam dan menemukan Kai terkurung di dalam kandang besi.
Namun saat hendak meminta Dida membuka kunci kandang, lengah sesaat membuat pria itu sadar dan langsung menyerang Alba, merebut senjatanya. Kini keduanya berada dalam kendalinya. Mendengar tangisan Kai yang tak henti, Alba memohon agar diizinkan menyusui. Pria itu mengabulkan permintaan itu meski tetap mengawasinya. Di gudang bawah, memanfaatkan kelengahan pria itu, Alba memutuskan melarikan diri sambil menggendong Kai, tapi ia ketahuan dan dikejar ke arah dermaga. Dalam pelariannya, Alba bersembunyi sambil menyusui Kai agar bayi itu tidak menangis. Namun pria itu menemukan ponsel yang memutar video Kai dan menyadari Alba sedang berusaha membebaskan Dida. Pria itu berbalik arah. Alba bergegas menyelipkan pisau lipat ke tangan Dida. Ketika Alba ditodong senjata, Dida yang masih lemah berusaha menyerang, namun tidak cukup kuat. Alba sempat merebut senjata yang terjatuh dan menembak, namun hanya mengenai bahu pria itu sehingga ia masih mampu melawan. Pria itu akhirnya berhasil merampas kembali senjata tersebut. Dalam keadaan terjepit, demi melindungi putranya, Dida memilih mengorbankan dirinya sendiri. Ia menyerang pria itu dengan seluruh sisa tenaganya hingga pria itu tewas, namun sebuah peluru sempat bersarang di dadanya. Dengan susah payah, Dida masih bisa melangkah untuk memeluk Kai sebelum akhirnya roboh. Alba yang tersadar dari benturan tadi segera berlari menuju Didak, namun sudah terlambat. Itulah pembahasan lengkap mengenai alur cerita film Second Origin, sebuah kisah yang sangat emosional tentang cinta, kedewasaan, dan harga mahal yang harus dibayar akibat terlalu mudah percaya kepada orang asing di dunia yang sudah hancur. Bagaimana pendapat kalian mengenai pengorbanan Dida di akhir film? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel Zona Cuplikan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.